Komisi 11 DPR RI menanyakan anggaran pendidikan sebesar 20% saat rapor kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kebutuhan pendidikan dengan biaya pendidikan disinyalir masih ada jarak atau selisih, sesuai temuan RHP BPK yang berakibat pemerintah tidak menerbitkan SBN untuk biaya pendidikan. Sri Mulyani pun menjelaskan anggaran pendidikan sebesar 20% untuk memenuhi amanat konstitusi supaya tercapai. Biaya pendidikan kita pasti lebih tinggi dari 20% itu. Nah, kita malah tambah kurangin lagi. Temuan LHP BPK itu bahwa pemerintah berencana menerbitkan SBN untuk pembiayaan pendidikan. Tidak dilakukan karena ya kita paham. Karena kalau kita terbitkan itu nambah hutang. Nah, strategi ini yang menurut saya tidak akan bisa membuat anggaran pendidikan mencapai 20%. Contoh 2024. Ibu masukkan di biaya pendidikan 52 triliun yang nanti ini tidak direalisasikan karena akan menambah hutang 52 triliun. Itu loh Bu. Maksudnya ke depan ini bagaimana arah kita kalau seperti ini terus sementara mahasiswa kita teriak-teriak beban uang kuliah tunggal. Padahal kalau kita kebijakannya ditaruh di belanja 52 triliun kita bisa mensubsidi mahasiswa kita yang 5 juta orang itu per orang per mahasiswa 10 juta. Jadi arah kedepannya ini apakah masih tetap ditaruh di pembiayaan atau bagaimana untuk memenuhi amanat konstitusi anggaran pendidikan adalah 20%. Itu Bu, kalau yang Ibu jelaskan saya paham alokasinya ada di sini, ada di situ, kita udah paham. Cuman yang di pembiayaan itu loh Bu, yang akan membuat 20% tidak akan pernah tercapai. Itu Bu. Terima kasih Pak Dolfi. Saya sebetulnya nanti mau mengalirnya ke sana karena mulainya dari wadah-wadahnya itu yang tidak terlepas dari keseluruhan postur APBN. Kami memang memahami bahwa pertama dulu arahnya adalah sesuai dengan kementerian lembaga yang menjadi pengampu dari program pendidikan. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau Kementerian Dikbud, Ristek Dikti dan Kebudayaan, dan juga dari sisi Kementerian Agama. Masing-masing tentu punya program. Entah mulai kalau programnya menyangkut tenaga pendidikan, guru, kita juga tahu ada guru yang ASN, ada yang non-ASN. Bantuan yang guru ASN adalah selain gaji adalah juga tunjangan profesi guru. Tapi TPG ini tidak hanya untuk guru ASN, sehingga yang non ASN pun juga masuk. Jadi kalau mau bicara tentang non ASN yang harus disertifikat dan mendapatkan tunjangan, itu kami mengikuti apa yang diprogramkan oleh kementerian terkait. Poinnya adalah dari kementerian tersebut ingin meyakinkan bahwa tenaga pendidik yang memang sudah qualified, certified, mereka mendapatkan. Itu pun ada kapasitas masing-masing. Nah, ini kan kita salurkan melalui DAU. Kalau Pak Dolfi sudah tahu mengenai hal itu. Sedangkan untuk yang lain biaya operasi sekolah kita juga salurkan untuk masing-masing. Untuk beasiswa Kementerian Ristek Dikdasmen, kalau sekarang Dikdasmen berarti untuk beasiswa. Kalau biaya untuk kuliah Ristek Dikti. Itu mereka juga sudah punya targeted berapa dari siswa-siswa atau mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi kalau mengenai apa dan berapa, tentu mereka akan membutuhkan. Sekarang dengan berbagai program yang kita lakukan, kita tetap melakukan. Itu untuk anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, Pak Dolfi.